semoga nanti ada support daripada pemerintahan untuk teman-teman yang merintis di dunia usaha, terutama di pertanian. Jadi entah kemudian pemberian bibit atau pemberian pupuk. Jadi pengennya sih bikin gerakan petani muda. Jadi bikin kayak tanaman kayak melon apa segala macam gitu ya, atau stroberi atau apa yang dipupuk di depan rumah. Jadi nanti dikembangkan sehingga kita punya tanaman gitu loh di rumah. Tanamannya gimana? Tanaman melonnya atau pupuknya ya harusnya gratis dari pemerintahan, sehingga knowledge system tentang farming di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Ya petani anggur oke juga. Saya petani jagung ya. Ya. Kenapa? Oh ya. Aku dukung Mas Yun jadi duta petani milenial Indonesia. Untuk menjadi duta petani pasti kita harus jadi petani yang baik dan benar dulu. Mas Yun ini lebih cocoknya ke peternak. Sekarang ada wabah PMK, nanti wabah PMK ketika nanti sudah terselesaikan mungkin baru akan kita gas lagi. Tapi katanya Yun punya rumah baru, nah itu nggak benar. Jadi banyak sekali pemburu FYP yang mengatakan kayak Mas Yun punya rumah baru, Mas Yun punya perusahaan baru. Enggak. Ya, Mas Yun punya sapi baru pun enggak. Ya, Mas Yun masih merintis. Uangnya seperti apa? Ditabung dan memang berbagi-bagi juga. Kayak teman-teman tadi yang bilang, ini berbaginya itu Mas Yun atau siapa? Atau Papi Tomli? Tidak teman-teman. Sembako itu minyak goreng, beras, mie goreng itu semua Mas Yun. Tapi kalau besok ada tas, sepatu itu saya yang nyumbang. Kalau dianggap kemudian itu bagi-baginya kurang banyak ya mohon maaf. Mas Yun mungkin mampunya segitu. Kalau dihitung kata-kata kayak dihitung beras 1 ton, beras harganya tadi kan ada yang ngomong bahwa beras harganya 15.000 dikalikan 1 ton itu 15 juta. Minyak goreng itu 15.000. Kalau minyak gorengnya setengah ton itu di situ cuma berapa itu? Berapa 8 juta atau berapa ya? Ya, Mas Yun itu bukan konglomerat. Jadi kalau misal teman-teman disuruhnya Mas Yun berbagi sampai duit 200 juta, 300 juta ya nggak sanggup lah. Ya paling nominalnya juga paling 50 juta, 60 juta
atau nggak tahu berapa anak-anak yang tahu. Hah? Ya paling nominal yang dibagi Mas Yun ketika dirupiahkan paling 60-70. Mentok-mentok 80 juta, nggak sampai sih 60-70-an. Tapi kalau misal kemudian Mas Yun punyanya duitnya itu katakanlah 200 juta, bagi-baginya 60 juta, ya kan itu 1/4 uangnya dia yang disumbangkan. Jadi kalau teman-teman kemudian ngomong bagi-baginya cuma 50 juta, 60 juta, ya apa sih? Jadi duit pembagian untuk kaos sobat ngaritnya Mas Yun itu yang disumbangkan ke teman-teman yang ada di daerahnya beliau. Ya kalau misal teman-teman mintanya Mas Yun nyumbangnya 10 ton ya keren. Ya gak mungkin lah. Tapi ya silahkan. Kolamnya gak dikakno lampune ya. Kolamnya. Oh. Aku jelas lemah. Terus kayak mobil putih, mobilnya siapa? Apakah mobilnya Mas Yun? Belum 100%. Ya masih transisi. Kalau mobilnya saya dulu kan, bukan mobilnya saya, sorry. Kalau mobil yang saya kasih ke Mas Yun itu kan memang kan itu hak miliknya beliau. Mau upgrade ya nambahin dikit, mau upgrade kan nggak masalah. Cuma kan memang ada seseorang yang memang berbaik hati untuk diberikan dulu, nanti akan ditukar tambahkan. Tapi ya nggak bisa gitu teman-teman. Kayak gini loh, Gus Miftah itu dapat mobil dari Pak Prabowo kalau nggak salah, beli atau apa. Terus Gus Ikdam dapat juga yang kayak Hammer itu segala macam. Tapi gini loh, masa sih kalau orang itu dikasih sesuatu itu kemudian kita itu harus mempermasalahkan. Masa sih Mas Yun itu kita kasih mobil dipermasalahkan. Tapi ya terserah lah, kalau ada yang mau mempermasalahkan ya silakan juga. Kan ya itu kan jerih payahnya dia juga. Toh juga kalau bisa dibilang kan juga Mas Yun juga bagi-bagi beberapa hal di daerah, dicari aja FYP-nya kan banyak. Kayak kemarin kopdar, pertanyaan yang bagus nih. Kopdar kemarin habis berapa? Teman-teman, kopdar kemarin itu ya, kita di situ kan ada kurang lebihnya itu adalah 1.000 orang. Masing-masing tiap orang dapat ala carte atau buffet. Seharga satunya itu di angka berapa ya? Kemarin satu orangnya kan di angka harusnya 30.000. Ke 30.000 dikalikan 1.000 orang piro, Mas? 30.000, 25.000 lah dikalikan 1.000. 25.000 dikalikan 1.000 orang berapa teman-teman ya? $25 juta. Itu untuk makanan. Belum ada Almira, ada juga 1.000 orang dikalikan berapa harganya? Oh ya Allah, astaga, ya Allah teman-teman, 25.000 itu snack, dapat makanan, jadi 100 juta. Jadi pas itu kopdar kemarin itu budgetnya 100 juta, belum Almira, belum perizinan. Kopdarnya kemarin habisnya itu di angka 140 juta. Nah pertanyaannya adalah uangnya dari mana? Ya uangnya tentunya kalau itu dari saya sama Mas Yun, mungkin 80% saya.
selanjutnya Mas Yun. Nah sekarang gantinya itu adalah si apa namanya si Mas Yun ini berbagi yang satu truk itu besok habisnya di angka 50, aku rasa 60-an ya. Ini yang komen nih, Mas Armen bakul kesedihan betul ya, wis terserah kon lah, nggak apa-apa, wis karep-karepmu wis. Teman-teman kalau tahu ya, bukan kita apa, cuma dulu di tahun 2020 tidak ada orang yang mau, mohon maaf, berani untuk bikin musik ambiar. Saya bikin musik ambiar ketika selesai COVID sampai dibubarkan waktu COVID. Waktu itu saya ngundang Mbak Epi Asmara, Ntar Boy Gang, sama Jono Joni. Acaranya dibubarin. Saya pasang badan waktu itu klarifikasi ke Satpol PP. Kemudian saya juga bikin event lanjutannya waktu itu NDEKAK, ada Gilga, sampai Denny Caknan juga dan lain-lain. Kemudian dulu saya juga menghidupkan musik metal, menghidupkan clothing tanah air, ini clothing karnival. Ya, kalau saya berkontribusi dengan siapa ya silakan teman-teman tebak-tebak sendiri ya. Sekarang yang kita hidupkan itu adalah petani atau peternak Indonesia. Artinya kalau misal teman-teman masih menganggap bahwa saya itu membantu siapa ya, mungkin gini, mungkin 4 tahun 5 tahun lagi bisa jadi yang saya bantu bukan Mas Yun lagi ya. Kalau ketika Mas Yun udah berhasil, udah sukses, udah luar biasa, yang kita bantu nanti orang lain lagi. Itulah visi misinya Daily Wafa. Kalau sekarang kita fokus Mas Yun dulu sampai sukses. Yang sudah saya bukan saya bantu ya, yang sudah saya gandeng bersama-sama untuk sukses bareng itu ya banyak ya. Mungkin teman-teman bisa disebutkan nih siapa aja ya yang dulu bersama-sama kita, yang kita gede bareng-bareng. Gak ada namanya Tom Lee Wafa bantu siapa, Tom Lee Wafa bantu siapa, enggak. Saling mutualisme. Itu loh. Banyak arek musisi, komedian, banyak lah. Ya. Kenapa sih Marlan? Yuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebentar tak on cam. Oh iya, siap. Gimana Mas? Sebentar tak pasang headset dulu. Oh siap. Oke, assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa yang mau tak sampaikan terkait Sobat Ngarit. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Papi Tomli. Makasih. Sudah mendapat titipan kembali putri cantik. Alhamdulillah. Papi, saya sampai saat ini insya Allah masih berada di Sobat Ngarit, dan kemarin kita ketemu di Surabaya. Oh iya ya, siap Mas. Iya. Saya kemarin ya salah satu inisiator di Korwil Lampung. Matur nuwun Mas. Gitu. Ya, jadi saya sekarang saya izin follow dulu ya. Sudah saya follow Papi. saya yang follow dulu dengan. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya adalah salah satu inisiator yang ada di Korwil Lampung, kemudian beberapa korwil-korwil lain juga ada bersama kami yang kemarin ada rapat di sana. Siap. Gitu.
uh, bolehkah saya menyampaikan beberapa hal yang belum tersampaikan kemarin, Papi? Boleh, boleh, boleh. Oke, izin nggih, Papi. Jadi kemarin itu kita punya beberapa yang mau disampaikan dari Korwil Sobat Ngarit, Ya, yang juga saya follow up dari beberapa usulan teman-teman Korwil, yang sekarang Korwil itu diminta dirubah menjadi keluarga Sobat Ngarit. siap, siap. Intinya seperti live-nya Papi sudah 3 kali terakhir ini, Papi menyampaikan banyak hal yang selalu saya simak, dan ini sesuai dengan apa yang kami harapkan. Intinya dari Sobat Ngarit, kita ingin Sobat Ngarit ini ada badan hukumnya untuk ada struktur kepengurusannya jelas, sehingganya apa yang kita kerjakan ke depannya itu akan semakin terlindungi. Betul, Jadi arahnya jelas, ada visi misinya dan sebagainya. betul. Dan itu nanti juga akan sejalan dengan apa yang Papi bilang, bahwa nanti bisa dinaikkan di UMKM-nya, kemudian yang lain-lain lagi. Tanpa kepengurusan jelas segala macam, UMKM atau bantuan segala macam, nanti akan kesulitan di sana. Betul, betul, betul. Nah, sehingganya ini perlu kami sampaikan bagaimana untuk kedepannya, karena ini yang sekarang ada diminta menjadi keluarga Sobat Ngarit. Korwil ini akan dihilangkan, bahkan sudah diminta dihilangkan. Oh, Begitu. Itu Mas Bayu Sono yang menyampaikan, sehingganya kami merasa bingung nih. oke. Jadi kami beberapa kali rapat, bahkan sebenarnya kemarin kami sering rapat dengan Mas Bayu Sono, juga dengan Pak Edi Jaya Motor, menyampaikan ini. Jadi gagasan-gagasan ini kita kumpulkan. Gitu, kita kumpulkan untuk disampaikan ke sampean. Minta tolong seperti apa ini, Pi? Kedepannya Sobat Ngarit mau seperti apa nih? Gitu. Oke. Jadi gini, Mas. Mas Cemerlang. Mas Cemerlang saya panggilnya siapa, Mas Cemerlang? Cemerlang aja, Raden Bagus Cemerlang, Cemerlang aja. Ya. Oke. Jadi gini, Mas Cemerlang. Untuk Mas Cemerlang ini mungkin bagus. Artinya tujuannya juga mulia, mengkoordinir teman-teman Korwil supaya kemudian kita lebih solid, kita juga lebih tertata, programnya nanti jelas. Kalau ada program yang kemudian nanti dari pemerintahan linear, juga kita juga bisa untuk dimanfaatkan sama-sama. Alhamdulillah. Advokasi, sehingga ketika kemudian ada sobat dengar ada kena masalah, kita langsung bantu bareng-bareng. Tujuannya sangat mulia. Ya, memang ada hal yang memang menjadi paradoks, ada hal yang menjadi permasalahan adalah, jadi gini, mungkin sebagian itu kayak Mas Cemerlang ini bagus idenya, tapi memang ada beberapa yang lain itu, Mas. Mungkin kayak Mas Aidi, Mas Bayu itu juga nge-screeningnya adalah tidak semua juga bisa diajak ngomong kadang-kadang, Mas Cemerlang. Iya, betul. Saya mohon izin. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita ini bingung juga. Maksudnya gini, contoh, ini salah satu contoh aja. Contohnya adalah, saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi saya sebutkan ininya, ininya aja, Mas ya. Maksudnya dikit-dikit aja. Sekarang kalau Mas Cemerlang enak nih, kalau saya lihat nada bicaranya Mas Cemerlang, cara penyampaiannya Mas Cemerlang ini bagus. Tapi kadang-kadang, Mas, ada gini, saya dicurhati Mas Yun, jadi ada orang nih yang mengatasnamakan kedaerahan. Saya nggak bisa menyebut daerahnya mana. Jadi di daerah, ada suatu daerah, tiba-tiba itu datang ke tempatnya Mas Yun. Datang ke Mas Tulungagung, ya, mohon izin. Kemudian di Mas Yun di sana pas Mas Yun nggak ada, datang, kemudian marah-marah, merasa bahwa daerah kami tidak dihargai, kami tidak tidak ditanggapi dan lain sebagainya macam. Padahal janjian pun enggak. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita kadang-kadang bingung. Lah teman-teman, yang benar-benar serius ini yang mana, yang teman-teman mohon izin sekedar memanfaatkan nama itu yang mana. Nah, Benar. boleh Mas Cemerlang ini untuk kemudian nanti DM saya hampir nggak pernah lihat DM, tapi nggak apa-apa, nanti jangan DM kan nomornya, nanti
teleponan aja sama saya, semuanya disampaikan. Karena Mas Cemerlang, eh, kesulitan kita adalah kita ini, mohon maaf Mas Cemerlang, ini saya akhirnya buka-bukaan nih. Jadi gini, ada seseorang ya, saya juga nggak bisa nyebut namanya. Beliau di satu daerah tersebut itu mengumpulkan uang, mohon maaf. Donasi seperti itu. Ya bentuknya apapun itulah, mau donasi apa itu sumpulkan. Mengatasnamakan Korwil Sobat Ngarit di daerah tersebut. Oke. Sesuatu yang dihimpun, ini nggak nyampe loh Mas ke Mas Ionnya Mas. Artinya apa? Ini orang ini kan ya ngaku-ngaku. Saya yakin bukan Mas Cemerlang dan grup ya, saya yakin. Saya pun kemarin lihat yang ada di Surabaya pun nggak ada. Saya sampai tanya sama Yun, yang mana sih orangnya Yun? Nggak ada Pak, ini juga tak liatin. Aku juga pengen untuk ngajak ngomong loh. Ini udah menghimpun dana, ini udah menghimpun sesuatu. Ya yang kasihan ini kan orang-orang yang nggak paham Mas. Yang mungkin Mas Yun, duitnya dihimpun, sesuatunya diambil, orangnya ternyata mohon maaf nggak ada. Lah Fiktif. itu Mas, ini kan artinya bisa disalahgunakan dari orang-orang yang mengatasnamakan Sobat Ngarit untuk kepentingan keuangan pribadi. Ya kalau kemudian dihimpun, kemudian dibuat sembako, disebar-sebarkan ke daerahnya, oke. Ini diambil pribadi nih. Oh. Nah, ini solusinya gimana menurut Mas Cemerlang? Yang pasti sebenarnya itu kami sudah mendengar itu, bahkan itu sudah jadi bahasan hangat kami waktu itu. Ya. Dan kami juga beberapa kali komal dengan beberapa orang yang terlibat di dalamnya waktu itu. Iya. Sebenarnya ini sudah kami bahas beberapa kali gitu. Yang pasti memang ini suatu hal yang riskan ya, dan kita cukup miris dengan kejadian itu. Akhirnya karena kejadian itu kita jadi waspada, berjaga-jaga sehingganya ini jangan sampai terjadi untuk berikutnya. Itu pasti kan. Iya. Gitu. Hanya saja yang pasti untuk itu kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan semua bisa seperti itu, tidak. Betul. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya seperti kata Mas Yun, kalau untuk donasi segala macam dan pengumpulan dana itu tanpa izin Mas Yun itu tidak dibolehkan. Itu Mas Yun menyampaikan itu di live-nya. Ya. Itu semuanya kami rangkum, dan untuk korwil-korwil yang sudah kita bentuk itu kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu kita merencanakan ini. Ini selalu kita edukasi siapapun yang di dalamnya, dalam korwil ini sudah kita bahasanya apa ya, di screening atau di profiling atau apalah itu. Ya. Itu insya Allah udah pure, ini yakin kita di Sobat Ngarit semuanya. Ya. Gitu. Sejauh ini sudah ada yang sudah terbentuk ini ada 12 wilayah. Ya. 12 wilayah ini 10 provinsi yang sudah kita pastikan ada korwilnya dan sudah berjalan dengan kita sudah dari 5 bulan yang lalu, dan dua lagi itu dari luar provinsi, bukan luar provinsi, luar negara. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Singapura. Ya. Ini kita menghimpun ini dari 5 bulan yang lalu. Ya. Dan mereka ini sudah kita edukasi banyak sekali, bareng-bareng kita sama-sama di Sobat Ngarit untuk bagaimana agar Sobat Ngarit ini tidak redup. Ya. Jadi kita sadari atau tidak, Sobat Ngarit ini setelah terjadi ontran-ontran besar awal Desember kemarin, redup. Itu kita sadari atau enggak, itu redup kan. Nah inilah yang kita berusaha bagaimana kita menaikkan lagi. Ya. Nah seperti itu, dan saya sebenarnya masih menunggu nih konsepnya seperti apa, Sobat Ngarit ini mau dibawa kemana. Walaupun sebenarnya kita sudah ngobrol ini, rapat beberapa kali termasuk dengan Pak Edi Jaya Motor, tapi di jalur hijau di WA. Ya. Dan ini pun sebenarnya tadi kami sore tadi jam 8 tadi kita ada rapat dengan teman-teman dari provinsi menyampaikan ini lagi. Kita bahas seperti apa. Kata saya akan berusaha untuk ngobrol dengan Pak Pitomli, entah bagaimana caranya, siapa tahu dia live, nanti saya akan ngobrol dengan beliau untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan.
Jika ternyata ini tidak perlu saya sampaikan di live, nanti mungkin kita bisa ngobrol di belakang di jalur WA, Papi. Oh, nggak Tentang apa-apa. tentang apa yang akan disampaikan teman-teman gitu. Iya, Dan ini perlu sekali saya sampaikan, Papi. iya, nggak apa-apa. Mohon izin sekali. Jadi gini, Mas Semarang, kan kalau kita lihat dari asta-citanya Pak Prabowo ya, kan ini pemilu kan udah selesai. Kita ngomongnya jangan Pak Prabowo, Pak ini. Kita ngomongnya presiden lah. Oke. Pak Presiden ini kan sekarang sangat mendukung petani ceritanya. Benar. Pak Presiden kan dukung petani sekali, dan Pak Presiden juga pengen untuk teman-teman yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan ini maju ceritanya. Ya tentunya kan yang justru saya sampaikan ke Mas Yun dan kita sepakati itu adalah bagaimana kita itu supaya bermanfaat buat teman-teman Sobat Ngarit. Kan kadang-kadang orang berpikirnya adalah teman-teman Sobat Ngarit ini bermanfaat kepada Mas Iyun. Justru kita malah maunya terbalik. Kita yang bermanfaat untuk teman-teman Sobat Ngarit. Simpelnya gini lah. Ketika kemudian pemerintah ini kadang-kadang membantu seseorang, membantunya ini kan nggak tepat sasaran. Nggak semua orang itu mau jadi petani. Ya kalau misal kemudian ada bibit-bibit yang harus ditanamkan sehingga kita jadi petani muda, itu kan enak kalau disebarkan. Dengan adanya Korwil, itu enak, distribusinya lebih lancar. Namun Betul. permasalahannya adalah memilih Korwil dengan baik dan benar ini yang takutnya tuh blundernya di situ. Iya. Gitu. Jadi kalau saya Mas, lebih baik memang ini coba saya omongkan. Kemarin itu Yun ke tempat saya kemarin. Cuma memang nggak ada pembahasan serius, pembahasannya ya juga pembahasan tentang kehidupan lah. Jadi saya akan nanti akan, karena kita di Jawa Timur ya, mungkin nanti saya akan sama Mas Bayu, mungkin saya nanti sama Roni, sama Iyun, itu untuk coba sih kita ini satu-satu kita akan ajak ngobrol. Seperti apa? Setidaknya kalaupun kemudian kita berbicara keluarga tanpa ada Korwil, minimal orang-orang yang memegang keluarga di daerah tersebut itu kita bisa membantu mendistribusikan sesuatu yang baik-baik. Atau informasi sesuatu yang harus kita bantu itu apa. Karena memang Mas, di dalam Sobat Ngarit ini memang khawatirnya kalau ada Korwil, takutnya orang-orang ini kan dianggap ini sebagai politisasi. Iya. Takutnya di situ. Seakan-akan kan gini, kayak kok Korwil-korwilan sih? Apakah saya, misal gini, Mas kan di Lampung. Masa sih saya menjadi Sobat Ngarit kalau di Lampung itu kalau nggak bergabung sama Mas Cemerlang itu kita tidak bisa dianggap sebagai Sobat Ngarit. Nah itu loh. Nah ya, betul. Itu kan yang seharusnya nanti kalau pengen saya adalah meskipun Korwil, katakanlah misal Korwilnya di Jawa Timur Mas Bayu Sonokeling ini misal Korwil, nggak apa-apa teman-teman, mau teman-teman gabung kita di Korwil mau gabung nggak apa-apa, tetap kita Sobat Ngarit semua. Tapi kalau teman-teman di Korwil, nih ada programnya yang bagus, ayo kita membantu usaha-usahanya Sobat Ngarit yang di Jawa Timur, ayo kumpul-kumpul. Misal teman-teman di Kalimantan, kalian nggak gabung Korwil nggak apa-apa, tapi kalau kalian di Korwil, ini loh, ada program-program yang bagus, ada insek-insek yang bagus untuk teman-teman membantu usahanya atau pekerjaannya. Karena memang Mas, kalau Mas Cemerlang lihat sekarang itu adalah, saya itu sedih Mas, melihat ormas-ormas itu sedih. Kenapa? Saya nggak mau nyebut merek lah Mas ya. Kalau kita lihat di medsos sekarang itu kan ormas ini ribut sama ormas ini sama ormas ini ribut. Iya. Saya kok jadinya miris ya Mas ya. Ya. Ormas itu kan pasti punya Korwil. Iya, pasti. Ini kadang-kadang itu ribut ini, ribut itu, ribut ini, ribut itu. Nah, kadang-kadang yang lain-lainnya anggota-anggotanya nggak masalah. Tapi kalau pimpinannya itu ribut sama orang, ngajak-ngajak lah itu. Iya, memprovokasi anggotanya. Memprovokasi anggotanya. Jadi kasihan anggota yang nggak tahu apa-apa, yang maunya itu mereka itu cuma cari sahabat baru di sini, cari keluarga di Sobat Ngarit. Di Sobat Ngarit kita itu cari sebuah
ya perkawanan baru kayak kemarin tuh di Sobat Ngarit tuh Mas. Ternyata kan ada beberapa yang ketemuan habis itu bikin usaha bareng. Iya. Ada yang pas waktu ketemuan kemarin tuh ternyata mereka itu main-main bareng. Itu kita senang lihatnya Mas. Kadang-kadang itu tadi khawatir ya, tapi nggak apa-apa. Masukan Mas Cemerlang itu bagus sekali. Dan harus saya telepon secara personal nanti Mas Cemerlang. Bahkan kita kalau perlu ketemu Mas. Insya Allah, insya Allah. Kita ketemu, kita bahas. Kemudian jadinya iya atau tidak atau ada konklusi lain, nggak apa-apa. Iya, jadi begini, Pi. Seperti yang Papi sampaikan bahwa nanti direncanakan kan kalau bisa kan untuk Sobat Ngarit ini ada bantuan, ada UMKM apa segala macam. Tetapi ini mungkin akan menyulitkan ketika tidak ada korwil-korwilnya yang kompeten, yang korwil-korwil benar-benar di Sobat Ngarit begitu. Sehingganya ketika nanti korwil ini ditiadakan akan sangat kesulitan ke situ. Tetapi jika hanya dirubah namanya, saat ini dirubah namanya menjadi Keluarga Sobat Ngarit, tetap saja itu kan karena kemarin disampaikan fungsinya sama saja, pekerjaannya sama saja, hanya dirubah nama. Betul, itu lebih masuk akal Mas. Sekarang gini, Ya. Kalau korwil itu, kalau ini kenapa typingannya saya nggak matikan? Biar kita juga melihat dari sudut pandang yang lain ya Mas Cemerlang ya. Siap. Okay. Ada yang ngomong nih Mas Cemerlang turun, ada yang ngomong temen nggak usah apa segala macam. Ya nggak apa-apa kita baca. Karena kalau saya pribadi live, kalau komentarnya itu jelek-jelek, ya saya akan tetap melihat itu. Kalau komentarnya bagus-bagus, kita juga tidak menjadi terbang. Komentar yang jelek tidak membuat kita menjadi tumbang. Siap. Nah, jadi memang kata-kata yang korwil itu monijin, memang kayak ormas Mas. Jangan tahu lah ormas samping-samping itu. Yang sekarang lagi ribut ada. Itu loh Mas. Rame tuh. Itu kan gara-gara korwil kan. Jadi saya nggak bisa membayangkan ketika kemudian keluarga Sobat Ngarit ini yang guyup sekali, yang motivasinya saling membantu, gara-gara dibentuk korwil, ormas lain ngerasa bahwasannya Sobat Ngarit itu ancaman. Padahal kan enggak. Gitu loh Mas. Padahal kan kita nggak mau demo-demo juga. Kita ini kan mau pengennya Mas Yun itu kan mimpinya kan gini Mas. Tiap teman-teman Sobat Ngarit di Lampung ataupun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Maluku itu kan pengennya satu Sobat Ngarit itu kemudian tersakiti, semua tersakiti. Betul. Satu Sobat Ngarit itu mengalami musibah, semuanya ngerasa kena musibah. Kan pengennya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih kemarin begini, korwil ini Mas Yun tidak suka nama korwil karena khawatirnya kata Mas Yun nanti akan ada jarak antara Mas Yun dengan keluarga besar Sobat Ngarit. Dan kayak jadi, ormas, nanti ya, bayangin, kan Mas Cemerlang kan ada di Lampung. betul. Berapa ormas Mas yang ada di sana? Banyak. Dan semua ormas mengatakan korwil. Nah itu yang jadi repotnya. Gak mungkin keluarga, gak mungkin sahabat. Nggak mungkin. Saya bisa bayangkan ketika kemudian Mas Cemerlang menjadi korwil sana, ada ormas A, B, C, D, E, F, G. Oh, itu Cemerlang mau bikin korwil-korwil tuh. Gimana kalau kita serang aja? Nanti mata pencarian kita akan direbut. Enggak. Iya, kita bisa membayangkan ke situ juga. Benar. Jadi sebenarnya gini, Pi, apapun penamaannya, saya intinya ngerokok dikit sampai gini. aman ya. Jadi apapun penamaannya, kalau kita di Sobat Ngarit itu tidak begitu mempedulikan penamaannya. Yang saya maksud adalah ketika nanti tidak ada wadahnya yang jelas, yang Sobat Ngarit, yang benar-benar Sobat Ngarit, ketika nanti wacana Papi yang ingin menyampaikan tentang menaikkan UMKM, ada bantuan segala macam, tanpa wadah ini akan kesulitan. Dan Sobat Ngarit akan mengadunya ke siapa, bermuaranya kemana. Ya, gitu. Tapi dengan wadah-wadah yang dibuat ini, apapun penamaannya, itu mungkin akan memudahkan apa yang menjadi keinginan kita sama-sama untuk memajukan Sobat Ngarit ini. Kira-kira begitu. Ya, nggak apa-apa Mas, karena memang kalau kita lihat dari ya presiden yang sekarang ini kan sangat mendukung peternakan dan sangat mendukung untuk petani. Terakhir aja ada program dari pemerintahan itu vaksin gratis. Lah,
Itu saya bisa bayangkan ketika ada member Sobat Ngarit membutuhkan vaksin gratis, kita bisa ngasih gratis. Iya, alhamdulillah. Yang Ya, kayak memang bagaimanapun, contohnya kayak ada ini nih, ini buat bapak-bapak ini kan kadang-kadang kan suka juga, kita ini kan bertani gitu loh Mas. iya. Bertani melon yang hidroponik itu loh. Oh iya ya, yang di rumah-rumah gitu. Yes. Kan itu dapat pupuk gratis, dapat apa namanya? Dapat apa namanya? eh benih gratis itu kan sebenarnya kalau kita bikin kan keren. Saya bisa bayangkan ketika teman-teman mungkin 5.000 atau 10.000 orang dapat benih gratis, nanti bisa panen sama-sama melon itu ya kan, sehingga ketika orang itu mendapatkan melon yang bagus ataupun dijual melonnya itu kan bisa mensejahterakan. Iya, benar-benar. Dan itu semua masih mengatasnamakan Sobat Ngarit. Kan luar biasa sekali itu di situ. Jadi memang benar kata netizen, benar kata Sobat Ngarit, ini kan Korwil lah. Korwil ini kan memang seakan itu kayak ormas itu loh Mas yang bikin itu lah. Coba jadi nanti ini teman-teman jangan dipotong-potong, jangan seakan-akan saya anti Korwil. Cuma memang penamaannya ini loh yang itu. Menurut sampean selain Korwil apa Mas Cemerlang namanya? Kalau saya pribadi sejauh ini kita belum membahas ke situ, Papi, karena kami membahas masih ini apa yang perlu kita sampaikan agar Sobat Ngarit semakin jaya, semakin menyala gitu kan, gitu. Sebagaimana kita tahu dulu masih di bulan 9, bulan 8 itu Mas Yun kan kalau live itu sampai 100.000 sampai hampir 200 kadang kan. Tapi sekarang live-nya itu tidak mencapai 100.000 dan kita semua menyadari itu. Nggak mungkin kita nggak sadar itu gitu. Nah, dari situ kita juga berpikir nih, ini kenapa ada apa gitu. Nah, inilah kita yang harus pikirkan ke sana nih, Sobat Ngarit harus punya langkah-langkah nih gitu. Ya. Jadi gini Mas, variabel daripada live, makanya kan saya tadi juga sempat bilang, kalau saya pengen live-nya itu sampai di angka 20.000, maka live-nya memang harus siang atau harus sore. Terus harus terkonsep. Bagi saya pribadi ini saya nggak mewakili Mas Yun ya. Bagi saya pribadi, variabel live yang nonton itu mau 500.000, 2.000 bagi saya itu nggak ada masalah. Karena yang terpenting itu gerakannya. Karena cocok ini. Karena memang tidak semuanya itu live itu bisa kemudian 100, 150. Kadang kita ini kayak sekarang kita ngomong nih Mas ya. Insya Allah ini FYP ini besok. Ya. Apakah dengan kita live itu penonton itu 100.000 membuat kita menjadi hebat? Enggak. Dan Mas Yun pun udah ngomong ke saya. Dia ngomong ke saya, Bapak, bila suatu ketika nanti penonton saya yang lihat cuma 5.000 atau 10.000 pun nggak ada masalah. Cuma mungkin kata-kata saya atau dampak dari saya untuk ke teman-teman Sobat Ngarit itu apa, itu yang lebih saya hargai dan lebih saya perjuangkan daripada sekedar angka-angka di dalam live. Gitu Mas. Siap. Yang pasti begini Pi, kami kemarin dari 5 bulan yang lalu itu sudah mengkonsep untuk Korwil ini memudahkan untuk koordinasi, dan Korwil ini dibuat tidak ada ketua-ketuanya, nggak ada, jadi hanya memudahkan koordinasi. Jadi semuanya sama, jadi nggak ada ketuanya atau apanya, nggak ada kepengurusannya, nggak ada, hanya memudahkan koordinasi. Nah di situ udah dikonsep dari awal bagaimana nih biar Sobat Ngarit tidak seperti ayam kehilangan induk. Ada mereka tempat mengadu, ada bermuara, ada mereka untuk bercurhat, dan ini real, bukan sengkuni. Dan kita tahu kemarin saat kami berusaha menyatukan ini, membuat ini, banyak sekali sengkuni-sengkuni bermunculan, menyerang kami dan sebagainya agar Sobat Ngarit tidak bersatu. Dan saya lihat pun di bawah-bawah ini juga masih ada yang tapping dan mereka kayaknya mungkin anggota mereka. Dan itu kemarin kita mendata itu hampir 200 orang sengkuni yang terdata. Dan luar biasanya berat kami di situ, diserang luar biasa, bahkan kami dibuat VT, bahkan di cloning akunnya dan sebagainya. Kayak sekarang ada akunnya Mas Bayu Sonokling di cloning. Oh iya. Itu Mas Bayu kemarin telepon saya kemarin pagi, video call saya menyampaikan segala macamnya.
Dan ini masih baru mungkin di Mas Bayu, tapi kami sejak 5 bulan yang lalu seperti ini. Bagaimana beratnya kami menyatukan Sobat Ngarit di sini, gitu. Istri saya itu sudah dibikinkan VT sama sengkuninya Sobat Ngarit itu mungkin hampir 10 kali. Kami lihat, Pi. Dan- Dari dulu kami lihat. Ya. Dan yang paling parah adalah kemarin itu ketika anak saya lahir, baru dapat 2-3 jam, itu anak saya digosipkan meninggal dunia. Iya. Ya, ya nggak apa-apa. Mungkin itu cara untuk ya Allah menaikkan derajat kita. Amin. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa semakin naik derajatnya. Ya. Selain itu juga sebenarnya gini, Pi. Dari kejadian-kejadian yang terjadi kemarin tentang Sengkuni apapun itu, tapi di situ kita bisa melihat bahwa Sobat Ngarit itu bukan kecil, luar biasa besarnya. Karena Sengkuni nggak mungkin menyerang sesuatu yang kecil. Betul. Mereka nggak punya panggung. Mereka menyerang ini hanya ingin cari panggung. Nah, Sobat Ngarit luar biasa besarnya sehingga mereka berusaha mencari panggung nih Sobat Ngarit. Ya. Itu yang kami tangkap di situ. Ya. Tapi ya sejauh ini dari kemarin kalau ibaratnya ada 1.000 orang, sekarang mungkin tinggal 200 orang ibaratnya dari Sengkuni-Sengkuni itu. Kira-kira begitu. Ini yang harus saya sampaikan, Mas. Sebenarnya saya menyampaikan ini antara layak dan tidak layak ya. Saya nggak tahu karena kan saya nggak mau dianggap mempolitisasi. Cuma yang jelas Sobat Ngarit itu sudah dipandang loh, Mas. Sama Mas Buya, sama Mas Hakim, sama Mas Raffi Ahmad, Mas Eko Patrio. Mas Eko Patrio, sama banyak sekali ya. Terus dari teman-teman kementerian, dari Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi Kreatif itu sudah menganggap itu semua. Saya menyuarakan di Senayan, yang awalnya mereka juga nggak peduli, nggak tahu juga awalnya itu Sobat Ngarit apa. Cuma saya nggak peduli, udahlah saya sampaikan aja. Tapi kan sekarang sudah dianggap menjadi suatu komunitas dan keluarga yang besar. Dan itu saya dihujat mati-matian, saya dihujat, saya dikata-katakan, katakanlah ya Sobat Ngarit yang besar, lainnya ditinggalkan. Tom Lee cuma mementingkan Sobat Ngarit doang. Terus kemudian saya dianggap bahwasanya fungsinya Sobat Ngarit apa, Yun apa ya nggak apa-apa. Orang lain menganggap seperti itu, cuma gambaran besarnya kami nanti, Mas. Bagaimana Sobat Ngarit juga ikut membantu untuk kemajuan daripada asta-citanya Pak Prabowo sama Mas Gibran, supaya menjadikan teman-teman yang mungkin masih belum pernah kerjaan untuk menjadi petani-petani muda, peternak-peternak muda, atau teman-teman UMKM muda. Mungkin saya sekarang diketawakan, sama ketika dulu, ketika saya umur 17 tahun, saya masih gembel. Saya umur 23 tahun, saya masih gondrong, masih gembel, masih pakai motor jelek. Ketika saya dulu itu ngomong ke teman, bahwa saya pengen jadi pengusaha, saya diketawakan. Ketika teman-teman saya sempat sharing bahwa menjadi DPR seperti apa, bahkan saya dicaci maki ya, maksudnya bahwa dulu tuh jangankan saya menjadi pengusaha, Mas, mimpi jadi pengusaha pun saya nggak berani. Jangankan saya dulu berbicara mengenai DPR, mimpi jadi DPR kota kabupaten aja saya nggak berani. Siapa sangka hari ini saya menjadi sampai hari ini, Mas Cemerlang. Dulu ya katanya Mas Iyun adalah orang yang ya Iyun ini paling cuma 1 bulan 2 bulan pun akan redup. Siapa sangka menjadi seperti ini. Betul. Dan mungkin yang terakhir lah, kehidupan ini kita nggak pernah tahu seperti apa. Siapa sih Mas yang menyangka Mas bahwa orang-orang Jawa Timur yang dulu itu manggung itu cuma bayaran 1 juta, 2 juta, 5 juta, sekarang bisa menjadi artis-artis top di Indonesia tanpa harus di panggung televisi. No one can tell.
everything about the future. Ya ini hidup itu penuh misteri. Bahkan ya, seorang yang bukan siapa-siapa pun bisa jadi apa-apa. 5 tahun lalu aja saya belum berani bermimpi jadi pejabat. 10 tahun yang lalu tuh mimpi saya masih sebatas pengen jadi pegawai pabrik, Mas. Siapa yang tahu dengan kehidupan seperti ini? Sekarang ini Ridho magang di tempat saya Delva Digital sama Anas. Masya Allah. Kita lihat spirit daripada Ridho. Jadi dia mulai belajar lah arti kehidupan seperti apa. Anas itu juga orang Madura, Mas, bukan orang Surabaya. Roni juga orang Jombang, Mas. Ya, dulu ada teman kita, sahabat kita namanya Gilga juga dari Madiun. Mas Jeni Caknan juga dari Ngawi. Hasan itu juga bukan dari kota besar. Tapi siapa yang tahu? Saya bukan dari Surabaya. Saya dari Mojokerto, Mas. Kota kecil. Yang tanahnya sampai hari ini pun harganya cuma 200.000 per meter. Untuk menjadi saat ini, siapa yang nggak tahu? Nggak ada yang tahu masa depan seseorang, Mas. Benar-benar. Yang pasti luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ya, saya harap ini bisa jadi motivasi untuk kita semua yang hadir di sini, terutama ke saya pribadi. Apa yang sampaikan seperti roda berputar, kita nggak tahu saat ini kita siapa, dan kita nggak tahu berikutnya kita nanti akan menjadi apa. Ini luar biasa motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi yang baik ke teman-teman yang saat ini merasa dunia kayaknya mau runtuh, hidup sendirian dan sebagainya, agar ini bisa menjadi cambuk kembali untuk berdiri kembali, semangat kembali. Ya, terima kasih sekali untuk itu, Pi. Nanti sharing yang sharing yang sangat luar biasa sekali. Meskipun tadi Mas Cemerlang sempat dikata-katain, tapi bagi kami Mas. Oke, Mas Cemerlang, makasih. Siap, terima kasih. Soalnya kita nanti DM-an ya. Ya, Pi, terima kasih banyak. Yang pasti apapun itu, Pi, kalau untuk kami sudah kebal sekali dengan hujatan, karena sudah sejak berbulan-bulan yang lalu, dan saat kita mulai merintis untuk membentuk Korwil ini banyak sekali hujatan, bahkan DM itu banyak sekali, bukan 1-2 tapi ratusan sampai sekarang, Pi. Jadi ini semua masih bisa kita amankan hati dan pikiran. Ya, gitu. Ya. Artinya teman-teman, sebagai penutup, ini Mas Cemerlang, habis ini saya paling live sendiri 5 menit, habis itu saya off. Mau itu bentuknya Korwil apa segala macam, kalau memang teman-teman nggak berkenan ya diganti aja namanya. Kemudian kalau memang nanti sekiranya teman-teman, artinya gini Mas Cemerlang, lebih baik kita itu membuktikan daripada kita itu berstatement. Kalau memang kemudian membentuk sebuah keluarga yang duduk sama rata di suatu tempat dan bisa menghubungi kontak person masing-masing orang yang berada di situ dan bisa membantu korban bencana alam, membantu mendistribusikan sembako dan lain-lain, kan akan lebih bagus, Mas. Ya, insyaallah. Siap. Oke. Ini yang pasti kita punya rencana, memang ada di Banten ada bencana alam longsor dan di sana ada Sobat Ngaritnya, itu sedang kami wacanakan, tapi kami bermain di balik layar, tidak di TikTok. Nggak apa-apa, Mas. Artinya dengan adanya bendera Sobat Ngarit di sana dan kita memberikan bantuan, itu suatu yang luar biasa. Dan teman-teman semua, ya, selama memang tidak melanggar undang-undang, silahkan teman-teman untuk membawa bendera Sobat Ngarit dimanapun berada, terutama di tempat-tempat bencana alam. Jadi nggak masalah. Kalau memang itu FYP, kadang-kadang saya itu banyak loh Mas Cemerlang, saya itu transfer orang itu, ya saya ngasih kaos orang, transfer orang, tanpa saya expose, beberapa udah merasakan kok. Jadi buat teman-teman juga yang kadang-kadang bikin video-video yang bagus itu Mas, kadang saya DM, ya videonya FYP bagus, saya DM, saya kasih kaos ataupun saya kasih pulsa. Jadi
Sama lah spiritnya sama Mas Cemerlang. Kalau ada sesuatu yang bagus pasti kan kita support. Ya, terima kasih banyak Pi. Siap. Motivasinya luar biasa. Ini jadi pelajaran buat kami dan untuk kami ke depannya. Makasih banyak. Saya izin turun. Sehat Siap. selalu. Salam untuk keluarga besar. Sehat-sehat untuk putri cantiknya. Ya, makasih Mas Cemerlang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia Mas ya. Ya. Ya, itulah teman-teman. Pro kontra pasti ada. Tidak, we can make everyone happy. Sebuah keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ya itu. Ini yang komen-komen ngawur itu apa sere. Ya, keluarga aja. Teman-teman kita tuh mau mendengarkan pendapat, ya. Memang kata-kata Korwil itu identik dengan ormas. Makanya Mas Yun mungkin sama Mas Bayu kurang seraknya di situ. Tapi kan bisa dengan kata-kata yang lain. Ya keluarga aja nggak apa-apa. Keluarga lebih bagus sih.